Perkenalkan, nama saya Ardela Mega Pranita, NIM AB 222006, mahasiswa alih kredit Angkatan 7, S1 Kebidanan, Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melakukan ujian OSKA pada stase yang ke-6, yaitu penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, perkenalkan ya, saya Bidan Ardela yang pada pagi hari ini bertugas di IGD Klinik Cemara untuk melakukan pelayanan kepada Ibu mengenai penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Gitu ya. Karena tadi kan katanya adik kemasukan Tesina ya. Udah berhasil dikeluarkan ya, Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu, sebelumnya saya identifikasi adik dulu ya. Ini dengan adik siapa? Anak Kak. Oh iya, anak Kak. Usianya saat ini 3 tahun, Bu. ya 3 tahun. Jenis kelaminnya Laki-laki. laki-laki ya. Ya, ini jadi gini, Bapak sama Ibu, ini saya mohon izin untuk meminta waktu jenengan berdua ya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan edukasi tentang penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak, karena tadi kan sudah terjadi ya, itu ada benda asing masuk ke dalam hidung dan sudah berhasil dikeluarkan. Itu sudah dengan tata cara yang seperti itu kurang lebih. Kalau nanti terjadi seperti itu lagi ya, untuk itu gimana? Bapak sama Ibu sudah siap? Sudah. Bersedia ya waktunya saya ambil sebentar untuk mendengarkan ya. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang, itu kan banyak ya Bu cedera pada anak, apalagi anak kan belum tahu apa gimana ya, belum tahu ini yang bahaya atau tidak, gitu kan, anak belum begitu tahu kan. Jadi kita kalau terjadi sesuatu, pertolongan pertama yang akan kita lakukan itu apa? Jadi pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, itu biasanya terjadi di mana saja. Jadi tidak terjadi di rumah sakit atau di klinik, biasanya terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Jadi mau panik gitu kan, kadang kan dengan alat yang seadanya. Jadi mau membawa ke tempat pelayanan kesehatan mungkin jalannya yang jauh, jadi sehingga Ibu harus langsung memberikan tindakan sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi, seperti itu ya. Untuk jenis-jenisnya yang terjadi pada anak itu ada kecelakaan, misal dia terjatuh gitu, terus ada cedera tersedak, sering kan anak tersedak gitu, terus kemudian kemasukan benda asing ke hidung, termasuk ada ini tadi ya kan, kemasukan benda asing di telinga, hidung, telinga, itu sasarannya dia untuk bermain-main dengan benda asing ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dia memasukkannya itu karena ingin tahu ya kan. Kemudian luka bakar. Jadi langsung saja yang pertama, jika terjadi kecelakaan, jika jatuh terjadi memar, itu dikompres dengan air dingin atau dengan es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Jadi habis jatuh langsung ambil air dingin atau kalau ada es dikompres pakai waslap supaya perdarahannya berhenti, seperti itu ya Bu ya. Untuk menghilangkan nyeri dapat juga diberikan anti nyeri. Kalau ini kan kalau kita sudah berada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan, itu bisa diberikan anti nyeri. Nanti jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan, di atas telinga atau di bagian kepala belakang, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Sini ya Bu. Iya, di sebelah sini atau di sini, pokoknya di area kepala
Kalau perdarahannya parah dan tidak bisa berhenti, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu ya. Kalau terjadi luka yang kedua, luka itu harus dibersihkan sesegera mungkin dan dihentikan perdarahannya dengan cara mengendap pakai kasa. Jadi jangan diputul pakai kapas, nanti kapasnya malah ketinggal di lukanya, malah jadi nggak bagus. Terus menggunakan cairan steril, yang digunakan itu cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan lakukan dengan cara menutup luka dengan kain, yaitu tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi dengan kasa dikasih betadin atau cairan bersih, air mata itu digunakan untuk mengompres perdarahannya supaya perdarahannya mampet. Gitu ya Bu ya. Kemudian agak ditekan. Jadi misal sini kena busur gitu kan, sini ada luka, itu ditekan pakai kasa, terus dikasih betadin, terus agak ditekan gitu. Jadi supaya perdarahannya berhenti, gitu ya. Terus ada lagi nih, anak kecil sering pelayon, jalan lari-lari sama temannya, tiba-tiba jatuh dan terjadi fraktur atau patah tulang. Itu buka dan periksa area yang dia merasa kesakitan. Kita cari dia kesakitan di sebelah mana. Kemudian kalau ada lukanya itu diperban. Setiap luka yang terluka, balut dan bidai area yang cedera. Cari pertolongan medis lalu bawa segera ke rumah sakit. Itu kalau patah tulang itu biasanya nggak bisa digerakkan. Jadi misal tangannya yang cedera, itu tangannya sama sekali nggak bisa digerakkan. Itu tandanya patah tulang seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu jangan terlalu banyak gerakan. Jadi kalau bisa dibalut, maksudnya dibalut itu dikasih sepalet gitu. Atau kalau memang tidak memungkinkan atau tidak ada, langsung bawa ke rumah sakit tanpa melakukan gerakan yang membuat tulangnya bergeser. Jadi harus segera ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian yang kedua itu jika ada kasus itu ada bayi tersedak atau anak tersedak, itu harus menggunakan teknik. Yang pertama itu teknik back blow, nama medisnya ya Bu ya. Ini saya jelaskan penjelasannya. Itu letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Berikan 5 pukulan dan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Jadi adik ini kan misal ini kan beratnya berapa ya Bu saat ini? Kalau ini kan sudah besar ya. Kalau terjadi pada anak kecil itu atau anak segini juga bisa sih. Itu dengan cara dia ditengkurapke, kepalanya lebih rendah, kemudian ditepuk punggung sininya. Ini 5 kali. Jadi 5 kali pukulan sampai itu yang tersedak itu bisa keluar. Jadi gunakan ini tumit tangan dari telapak tangan ini ya. Jadi buat nanti gitu. Jadi untuk menepuk punggung adik 5 kali pukulan. Gitu ya, yang agak keras karena memang untuk merangsang supaya bendanya asing bisa keluar. Gitu ya. Kemudian ada Hale Mills maneuver, yaitu bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi anak. Pertemukan 2 tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas atau di bawah sternum anak. Kemudian lakukan hentaan ke arah belakang lalu ke atas, lakukan sebanyak 5 kali. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak, apakah bagian obstruksi dan benda yang bisa dikeluarkan itu bisa atau tidak. Jika tidak berhasil, segera ke rumah sakit. Jadi caranya itu kita merangkul dari belakang. Kedua tangan kita dipertemukan. Jadi salah satu mengepal, ini tangan yang dominan, yang tidak dominan mengepal, yang dominan untuk gini. Jadi kita merangkul dari belakang. Gini. Jadi Gini ya Bu ya. Betul. Terus ini tepatnya ini di bawah ulu hati sini, di bawah sini adik ya Bu. Jadi perut bagian atas. Nah itu nanti kemudian dihentakkan ke atas, ke arah belakang.
lalu ke atas. Jadi gini terus gini. Sampai 5 kali. Jadi dilihat kalau dilakukan seperti itu masih belum ada benda asing yang keluar, berarti kan masih di dalam. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit kalau sudah seperti itu, ya. Kemudian buat praktek ya. Iya, biar tahu nanti kalau ada kegawatan, ya. Kemudian menjelaskan tentang ini. Kalau ibu tadi kan adik tersedak ya, ini termasuk dalam pertolongan pertama. Jadi kalau misal di rumah, misal itu kan kemasukan benda yang agak besar ya kelihatan ya. Kalau misal di hidung itu kita bisa mengeluarkan dengan hati-hati sendiri dengan benda tumpul. Misalnya kayak cotton bud gitu bisa, atau itu loh Bu yang alat kayak sendok itu bisa untuk mengeluarkan. Jadi dimasukkan dengan lembut lalu ditarik keluar. Dicontal gitu ya Bu. Tapi kalau ibu merasa takut dan tidak pede atau tidak berani, ibu boleh bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Jadi kalau di rumah ya bisa dengan cara seperti itu. Tapi kalau memang tidak berani, bawa aja ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat tenaga kesehatan terdekat, gitu ya. Kemudian untuk benda asing lainnya yang masuk telinga. Jadi kalau ada kejadian ada benda asing masuk ke telinga, itu yang pertama jika kemasukan benda asing yang kecil, yang ukurannya kecil, itu bisa dimiringkan kepala, yang telinga sebelah kanan benda asing dimiringkan, lalu telinga yang lain ditepuk-tepuk dengan kondisi kepala miring. Jadi nanti misal sini kemasukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya ditepuk lalu dimiringkan seperti ini, ya. Kemudian jika kemasukan serangga, misal semut, pas bubuk atau serangga lain, itu dengan bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Jadi misal telinga sebelah sini dimasukin zaitun sebelah sini. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga tersebut dan menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat dan menggigit. Jadi fungsinya minyak zaitun itu untuk membunuh si serangga itu supaya tidak ada aktivitas. Kalau dia hidup di dalam kan dia akan menyengat atau menggigit itu akan sangat sakit sekali. Kalau dia berjalan aja sudah membuat tidak nyaman, apalagi dia menggigit. Jadi fungsinya minyak zaitun itu untuk membunuh si serangga tersebut. Kemudian apabila kemasukan biji-bijian seperti gele atau jagung, yang benda-benda kecil yang bentuknya biji, itu dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu korek kuping. Tidak boleh menggunakan air ataupun minyak. Jadi beda ya Bu ya. Kalau kemasukan biji itu jangan pakai minyak ataupun ditepuk-tepuk seperti itu. Jadi harus menggunakan korek kuping karena menyebabkan biji-bijian mengalami pengembangan. Yang tidak minyak kan medok, yang malah saya gede, nggak bisa keluar, gitu ya. Untuk yang terakhir, jika terjadi luka bakar, misal kena knalpot atau kesumpaan minyak panas, itu kan nggak mungkin toh, kita mesti melakukan tindakan pertolongan pertama, yaitu aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jadi yang bagian terbakar atau kena luka bakar itu dialirkan pada keran yang mengalir. Jadi biarkan dia dialiri air itu selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab, yaitu misal baslap dikasih air terus dikompreskan. Kalau tidak ada air mengalir. Kemudian tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Patikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Yang di rumah ada tanaman lidah buaya bisa digunakan itu untuk mengurangi rasa sakitnya, karena itu
kan dingin loh Bu. Jadinya itu bisa untuk mengurangi rasa sakit panasnya itu. Lalu segera bawa ke rumah sakit bila terjadi luka bakar yang serius atau mungkin kena tubuhnya berapa persen gitu, itu harus segera. Tapi kalau hanya bagian tubuh sedikit itu bisa dibantu seperti itu, lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut dan perawatan lukanya gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Iya, kalau gitu saya yang tanya ya Bu ya. Iya, Ibu. Saya evaluasi dulu. Jika kemasukan serangga, tadi pertolongan pertamanya gimana? Kita meneteskan minyak zaitun Oh iya. untuk mematikan supaya tidak bergerak-gerak itu. Oh iya, semutnya. Fungsinya untuk membunuh ya Bu ya. Iya, bagus. Berarti Bu menyimak saya menjelaskan tadi ya. Itu benar caranya, jadi meneteskan minyak zaitun ke telinga yang termasuk kemasukan serangga supaya membunuh aktivitas serangga tersebut gitu ya. Saya kira ya cukup sekian edukasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat jika nanti terjadi kegawat daruratan atau misal terjadi cedera pada anak itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Iya Bu, sama-sama. Terima kasih anak saya sudah ditolong. Iya, sama-sama. Kemudian melakukan tindakan